Gak bisa dipungkiri lagi, semua orang pasti pernah ngadepin masalah di hidupnya. Masalah ini bisa datang dari banyak sisi nih. Mungkin lo ngerasa banyak banget tuntutan sekolah yang gak bisa lo kejar. Atau mungkin hubungan lo dengan keluarga atau orang-orang terdekat lo itu lagi memburuk. Semua masalah ini pastinya akan berdampak ke keadaan lo sehari-hari. Lo merasa tertekan, serasa dikejar-kejar sama kewajiban, atau ya in general perasaan gak enak aja. Singkatnya, lo stres. Stres itu kan bahasa Inggris. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, sebetulnya arti stres adalah tekanan. Nah, kalau di ilmu psikologi, stres sendiri sebetulnya didefinisikan sebagai persepsi dan respons kita terhadap tekanan yang terjadi kepada diri kita. Misalnya nih, ketika lo mau melaksanakan ujian akhir semester, ternyata lo ngerasa deg-degan atau malah lo ngerasa excited. Responsnya, lo akhirnya belajar. Nah, persepsi dan respons lo terhadap UAS itu adalah perasaan stres yang lo rasain. Stres bisa jadi hal yang negatif buat diri lo. Apalagi ketika lo merasa sangat tertekan sampai lo gak bisa mikir jernih atau mendorong lo melakukan hal-hal buruk. Kalau udah kayak gitu, berarti tingkat stres lo udah masuk ke taraf berlebihan. Nah, apakah bisa kita mengendalikan persepsi dan respons kita akan hal yang terjadi? Dengan kata lain, kita mengendalikan stres. Ya, bisa banget dong. Malah hal itu jadi penting banget karena lo akan berada dalam kondisi di mana hal satu-satunya yang bisa lo kontrol adalah respons lo. Terus, gimana sih caranya kita nge-handle stres? Jadi gini, dalam bahasa psikologi, cara kita nge-handle stres itu dinamakan sebagai coping stress. Coping stress adalah cara lo menangani stres yang lo alami dalam hidup. Biasanya sih setiap orang memiliki coping yang berbeda-beda setiap menghadapi masalah. Ada yang kalau stres langsung lapar dan pengen makan, ada yang kalau stres langsung pengen belanja di mall, ada juga yang kalau stres itu langsung X, Y, Z, dan banyak lagi. Pokoknya banyak banget lah intinya. Tapi di sini gue bakal bagi coping stress jadi dua tipe. Pertama adalah emotion focus, dan kedua adalah problem focus. Pertama, emotion focus coping. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah coping yang fokus pada penanganan emosi. Jadi ketika lo melakukan emotion focus coping, lo gak fokus menangani masalah yang buat lo stres. Tapi lo fokus terlebih dahulu kepada penanganan emosi yang lo rasain. Secara umum, sebetulnya approach dari emotion focus ini sebetulnya kurang baik buat lo. Karena masalahnya gak lo selesain. Gak selesai itu masalahnya. Dan secara long term bakalan bikin lo semakin stres. Karena lo gak menyelesaikan masalah utama dari stres yang lo alami. Tapi di sisi lain sebetulnya emotion focus ini tetap diperlukan. Kemungkinan akan ada waktu juga di mana problem focus coping ini gak akan bisa nyelesain masalah lo. Basically, karena emang masalah stresnya itu gak bisa diselesain. Contohnya, ketika orang terdekat lo meninggal, dan hal itu bikin lo stres. Yang kedua, problem focus coping. Kalau emotion focus itu fokus ke emosi, kalau problem focus ya fokus ke penanganan masalahnya. Jadi langsung tuh, lo straight to the point melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat lo stres. Kalau mendekati UAS lo stres, lo bakalan belajar untuk mengurangi stres lo. Lo gak akan tuh ngelakuin hal-hal lain, karena lo fokus pada masalahnya bukan pada emosi yang lo rasain. Nah, secara umum, problem focus coping ini juga bagus, karena masalah yang lo alami itu jadi selesai. Alhasil, stres lo juga secara alami bakal berkurang dan gak bakal naik lagi. Berbeda dengan emotion focus coping yang terkesan lari dari masalah dan menyelesaikan emosinya terlebih dahulu. Gitu sih, kalau mau dibandingin, tentu problem fokus lebih baik dibandingkan emotion focus. Jangan sampai kita selalu lari dari masalah. Kalau lo udah terbiasa dengan emotion focus coping, mulai sekarang coba deh paksa diri lo untuk langsung menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti emotion focus coping itu harus dihindari sepenuhnya ya. Nantinya sih lo harus latihan juga untuk menghadapi masalah lo. Karena kalau lo hindari terus, bisa jadi masalahnya gak akan selesai-selesai. Dan stres lo juga gak bakal selesai. Untuk awal-awal ya gak apa-apalah sekali dua kali emotion focus. Ingat aja untuk gak berlarut-larut ketika menghadapi masalah dan menangani stres. Selalu hadapi masalah dengan kuat ya. Kalau lo suka video ini, lo bisa klik profile channel ini dan lo bisa coba browsing-browsing aja di sana. Karena banyak video lainnya juga yang udah kita siapin buat lo. Di sana tim 1% udah ngebagi-bagi playlistnya berdasarkan segmen masing-masing. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance dan banyak lagi topik-topik lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, channel 1%. Lo juga bisa cek website 1% di 1%.net dan daftar member di link yang udah gue taruh di deskripsi. Gue berharap lo dapat banyak pelajaran dari channel ini biar lo semakin bijaksana. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.